Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bakal ke suatu tempat untuk hangout bareng sambil ngerjain tugas. Bener deh, Van. Kayaknya sebelum kita berangkat ke tempat tujuan kita nanti, ada yang lupa deh. Oh iya, perkenalan nama. Nah, bener banget, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu yuk. Mungkin lu dulu. Oke. Perkenalkan, saya Zastifani Butar-Butar dengan NPM 008 dari kelas 3A Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Dan perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Syahrani dengan nomor NPM 020 kelas 3A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Nah, udah perkenalan. Kayaknya untuk mengefisienkan waktu juga, kita langsung aja kali ya ke tempat tujuan. Bye-bye guys! Hai guys, jadi sekarang kita sudah sampai di tempat tujuan kita. Dan di belakang kita ini ada cafe yang namanya The Litter. Yuk ikutin terus. Cafe The Litter ini terletak di Ruko Emerald, Sumarekon, Bekasi. Cafe ini tempatnya nyaman dan strategis banget. Nah, buat kalian yang suka hangout bareng temen, ngobrol-ngobrol santai kayak kita ini, terus ngerjain tugas, suka baca buku di tempat yang sepi, bisa banget nih mampir ke cafe The Litter ini. Hai, kembali lagi di Ezra dan Aisyah. Nah, tadi kan kita udah hangout bareng nih, kita udah sharing-sharing, ngomong-ngomong karena kita jarang ketemu ya nggak sih? Betul banget. Dan kita juga udah kenalin cafe yang kita tempatin sekarang, namanya The Litter. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi sih, Syah? Kayaknya kurang afdol ya kalau misalnya tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol, kita bagi-bagi ilmu aja kali ya ke para penonton sekalian. Dan kebetulan juga kita mendapatkan tugas, yaitu ngadain mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ahmad Syahid SPD MPD. Yuk langsung aja ke pembahasan materi. Nah, di sini sebelum kita masuk ke inti dari materi, sebelumnya saya mau menjelaskan tentang apa sih itu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran merupakan suatu alat ataupun bahan yang digunakan untuk membantu suatu proses belajar mengajar yang memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber belajar. Nah, dalam hal ini, media pembelajaran tidak hanya terbatas pada apa yang digunakan pengajar dalam kelas saja, namun pada prinsipnya, media pembelajaran meliputi segala sesuatu yang ada di lingkungan peserta didik di mana mereka berinteraksi dan dapat membantu proses belajar mengajarnya. Kita langsung masuk ke inti dari materinya aja ya. Apa sih tujuan media pembelajaran itu? Nah, tujuan dari penggunaan media pembelajaran pada aktivitas belajar mengajar cukup banyak, diantaranya yaitu yang pertama, membantu untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik sehingga akan terciptanya proses belajar yang baik. Yang kedua, menciptakan proses belajar yang optimal. Karena media pembelajaran merupakan sarana komunikasi yang sangat penting, baik media komunikasi dalam bentuk cetak ataupun dalam bentuk digital, memiliki pengaruh yang besar dalam penunjangan proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga, membantu konsentrasi belajar peserta didik. Karena dengan adanya media pembelajaran ini, peserta didik menjadi lebih fokus saat belajar. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi. Ini bertujuan untuk merangsang minat peserta didik untuk belajar. Yang kelima, atau yang terakhir, menjaga relevansi tujuan pembelajaran pada umumnya. Nah, dari beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penggunaan media pembelajaran yaitu untuk mengefektifkan proses penyampaian informasi kepada peserta didik. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya ada fungsi dan kegunaan media pembelajaran. Kegunaan media pembelajaran menurut AKMI 2018. Yang pertama, sebagai alat untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang kedua, untuk menumbuhkan semangat belajar agar siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual yang dimilikinya. Nah, yang terakhir, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas. Oke, selanjutnya itu ada fungsi media pembelajaran menurut Rahmatia dan Darmius pada tahun 2017, di mana mereka mengungkapkan bahwa penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama itu ada
juga sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Hal ini mengandung pengertian bahwa media pembelajaran sebagai salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Yang ketiga, media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai dari isi pembelajaran itu sendiri. Fungsi ini mengandung makna bahwa penggunaan media dalam pembelajaran harus selalu melihat kepada kompetensi dan belajar mengajar. Lalu yang keempat, media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Dalam artian, umumnya hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran akan tahan lama daya ingatnya, sehingga kualitas pembelajaran memiliki nilai yang amat tinggi. Dan yang terakhir, media pembelajaran dapat berfungsi untuk mempercepat proses belajar. Fungsi ini memiliki arti bahwa dengan media pembelajaran, siswa dapat menangkap tujuan dan bahan belajar lebih mudah dan lebih cepat. Nah, dari fungsi media pembelajaran tersebut secara keseluruhan, yaitu untuk mempermudah, memperjelas, serta sebagai alat dan bahan untuk membantu guru dan proses belajar mengajar, sehingga peserta didik bisa dengan mudah memahami isi materi pembelajaran dan menumbuhkan rasa semangat belajar bagi para peserta didik. Baik, selanjutnya itu adalah karakteristik dari media pembelajaran itu sendiri. Nah, setiap media pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari setiap media untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, karakteristik media pembelajaran ini menurut Riman tahun 2016 diantaranya yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas, kedua, materi pelajaran disajikan sesuai dengan kompetensinya, dan yang ketiga, kebenaran konsep, lalu yang keempat, alur proses pembelajaran yang jelas, kelima, terdapat kesimpulan, contoh, dan latihan yang disertai umpan balik. Dan keenam, mampu membangkitkan motivasi belajar, terdapat evaluasi yang disertai hasil pembahasan. Kedelapan, gambar, animasi, teks, warna, tersaji serasi, harmonis, dan proporsional. Dan yang kesembilan, metode pembelajaran yang interaktif. Dan terakhir, bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh siswa itu sendiri. Sedangkan menurut Arsyad tahun 2002, ia mengelompokkan 3 karakteristik media pembelajaran. Yang pertama itu ada ciri fiksatif. Ciri ini menjelaskan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa serta objek. Ciri media ini menggambarkan suatu rekaman peristiwa atau objek yang terjadi pada suatu waktu tertentu dapat ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Dan yang kedua itu ada ciri manipulatif, suatu ciri media yang bisa mentransformasikan suatu banyaknya peristiwa atau objek. Nah, yang terakhir, ciri distributif, menggambarkan tentang penyaluran sebuah media kepada sejumlah besar siswa dengan cara memberikan stimulus pengalaman yang hampir sama dengan peristiwa. Dalam ciri media distributif ini, penyaluran bisa menggunakan rekaman video, audio, dan disket. Nah, berdasarkan karakteristik media pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar memiliki karakteristik tertentu. Media yang dapat digunakan dalam proses belajar harus sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Setiap media harus memenuhi karakteristik yaitu ciri fiksatif, ciri manipulatif, dan ciri distributif. Penting halnya memperhatikan karakteristik untuk pemilihan media pembelajaran sebelum diterapkan dalam kegiatan belajar. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh pengertian dari media pembelajaran dan udah dipaparin juga tujuan, fungsi, dan kegunaan serta karakteristik dari media pembelajaran. Kita harap video ataupun pemaparan materi yang sudah kita sampaikan tadi bisa bermanfaat dan berguna bagi para penontonnya. And see you next video. Bye.